Ya Rob itu ya penguasa. Berarti ya Rob berarti artinya ya penguasa. Oh, berarti Allah itu bukan Tuhan, tapi penguasa. Coba Anda tanya ulang lagi. Ya Rob artinya ya Tuhan atau ya penguasa? Ya penguasa, ya Tuhan. Penguasa. Ya penguasa ya Tuhan, betul berarti. Oke, berarti ketika Anda berkata kepada Muhammad ya Rob, artinya boleh ya Tuhan, boleh ya penguasa? Tidak. Kita kan berdoa gimana sih? Suka-suka loh. Suka-suka kamu nerjemahin. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang begini, kadang-kadang Rob, kadang-kadang begini. Sulit ini saudara-saudara. Berat ini. Silakan. Lama-lama saya jadi gila juga ini. Lama-lama saya jadi pusing juga ini, pusing. Daripada saya pusing, saya bawa happy aja. Pusing-pusing kepala saya. Makasih. Makasih Kanaya. Aduh, tahu aja Kanaya ini. Makasih Kanaya. Enggak mau dengerin orang. Makasih banyak Kanaya. Silakan. Itu cara kamu. Harusnya kamu dengerin dulu. Biar orang tuh nggak salah paham. Jangan jadi provokator, ya. Kok provokator sih? Kita tuh nggak pernah berdoa kepada Nabi Muhammad loh. Betul tidak? Kalian berkata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak kalian melakukan itu? Jawab. Meninggal dunia. Sekali lagi saya ulangi ya. Sekali lagi, Mafia, ya Kak Mafia, dengarkan. Ketika kalian berkumpul pakai jilbab, gelar tikar di tengah-tengah jalan, nutupin jalan, kalian bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Betul tidak? Iya, kenapa? Oke, berarti kalian berseru-seru kepada siapa? Itu berarti kalian berseru-seru kepada siapa, Kak Mafia? Kalian berseru-seru kepada siapa? Anda berat, saudara-saudara. Sungguh berat, kenyataan itu sungguh pahit, saudara-saudara. Ketika kami, Kak Mafia dengarkan, kami di gereja berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Nggak pernah kami di pinggir jalan. Kami nggak pernah di tengah jalan, nutup jalan, masuk Indomaret, sampai masuk Indomaret kami berseru-seru ya Yesus, nggak pernah. Kami dalam gereja, dengarkan Kak Mafia, kami di gereja berseru, ya Yesus, ya Yesus. Kalian lewat, orang Karesteng lagi nyembah Yesus katanya. Sementara kalian di tengah jalan bertumpah riah mengatakan, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Betul atau tidak? Sekarang boleh tanya balik enggak? Enggak. Kenapa kita standar ganda di sini? Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang lagi nyembah Yesus. Sementara ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, namanya itu bukan menyembah. Bukan menyembah itu namanya. Bukan menyembah. Sulit ini kayak begini. Boleh tanya. Lah terus Anda itu sebenarnya menyembah siapa? Kami menyembah Bapa dengan cara menyembah Anak dan menyembah Roh Kudus. Tapi menyembah di sini bukan seperti pengertian kalian menyembah itu begini-begini. Ambil air, kuruk, bersihin karena setan bermalam di lubang hidung. Kami bukan begitu pengertian menyembah. Loh, betul tidak setan bermalam di lubang hidung? Ya udah lanjutin aja. Jangan sebentar, jangan. Ketika kalian menghirup air wudhu, terus udah begitu, karena setan bermalam di hidung, betul? Iya. Sekarang pengertian menyembah bukan begitu. Makanya ada suatu pepatah dalam bahasa Belanda mengatakan worship doesn't have to be physical. Menyembah itu nggak hanya gerakan fisik. Ya, menyembah itu pengertiannya di tempat kami adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Misalnya, Tuhan memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ketika kami melakukan perintah-perintahnya itulah pengertian ibadah di tempat agama kami. Ibadah itu artinya berbakti, menghambakan diri dengan cara melakukan perintah-perintahnya.
Makanya kalau Anda korupsi, Anda membunuh, Anda menipu, sebenarnya Anda sedang beribadah kepada setan dengan cara melakukan perintah-perintah setan tersebut. Makanya ibadah tempat kami itu gerakan begini-begini, bukan tungging-tungging. Makanya ketika pertanyaan kamu, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bapa. Bagaimana cara beribadah kepada Bapa? Dengan cara mentaati firman-Nya yaitu Yesus, dan juga dengan cara mentaati Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam agama Anda berseru-seru kepada Muhammad dengan berkata-kata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Itu kan pujian dong. Iya, Anda melakukan seperti itu, betul? Iya. Berarti Anda berseru-seru kepada siapa? Nabi Muhammad. Muhammad ada di mana? Ada di surga. Ada di surga, waduh, berat. Sekarang jujur, betulkah Muhammad sudah gini? Betulkah Muhammad ada di makamnya? Betulkah Muhammad ada di pekuburan? Jasadnya iya. Oke. Berarti Muhammad ada di pekuburan, betul? Jasadnya iya, karena dia wujud. Berarti ketika Anda berseru-seru, Anda sedang berseru-seru kepada mayat, betul? Coba. Aduh, tidak jujur kita di sini. Saya ingin kejujuran dan ketegasan. Kami tidak berseru-seru kepada Yesus yang mati di kuburan. Kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Jangan di belakang, Mai. Awas, Mai. Oke, sekarang begini, tolong. Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul? Iya, dalam itu bukan kita tuh kayak menuduh. Berat ini, memang berat. Enggak, yang saya tanya, Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru memuji, pujian, bukan yang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, dengarlah seruanku. Rewind. Dengarlah seruanku. Rewind. Dengarlah seruanku. Betul? Dengarlah seruanku, betul? Enggak. Ini sebenarnya tujuan Anda itu apa sih? Kita di sini supaya saling mengerti bahwa Anda melakukan penyembahan kepadanya dan kami melakukan penyembahan kepada Yesus. Makanya kita sama-sama mengerti. Rob Anda menyembah Nabi Muhammad enggak? Oke, Anda melakukan puji-pujian, doa-doa atau dan lain sebagainya seperti yang kami lakukan kepada Yesus enggak? Emang saya tahu yang dilakukan kepada Yesus apa, saya juga tidak tahu. Contoh nih. Kami di gereja, kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, begitu. Kami berseru-seru di gereja. Oke? Nah, Anda di masjid atau di dalam pengajian-pengajian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Bukan begitu. Anda tidak. Loh, tadi sudah saya putarkan lagunya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Bukan berarti itu kita memuji kayak menuhankan, bukan loh. Anda nggak paham Oke, menuhankan itu apa? Silakan. Tuhan itu Enggak, saya bukan bilang Tuhan itu, tapi menuhankan itu apa? Perbuatan apa sehingga itu disebut menuhankan? Yuk, kriterianya apa nih sehingga disebut menuhankan? Yuk. Mengutamakan. Apakah Anda mengutamakan Muhammad? Ya Allah dulu baru Muhammad. Di mana dalilnya bahwa Allah dulu baru Muhammad? Gini, saya tanya, begini ya. Siapakah yang kepadanya harus kamu utamakan, lebih harus kamu cintai, bahkan lebih dari anakmu, lebih dari istrimu, lebih dari suamimu, lebih dari hartamu, bahkan lebih dari nyawamu sendiri, kalau bukan dua sosok yaitu Allah dan Muhammad? Betul? Betul atau tidak? Macet apa? Saya ulangi satu kali lagi. Siapakah dia atau siapakah mereka? Bukan dia ya, tapi mereka. Siapakah mereka yang kepada mereka kamu harus lebih mengutamakan, lebih harus mencintai, lebih harus kamu sayangi, bahkan lebih daripada hartamu, lebih dari anakmu, lebih dari suamimu, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri? Siapakah mereka yang harus kamu lebih cintai dari apapun? Kalau bukan Allah dan Muhammad? Macet.
Berbahaya nih saudara-saudara. Tap-tap layar guys. Guys, ini nampaknya dia sudah mematikan sinyal wifi-nya.